Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Unida selaku pengasuh pondok pesantren SPK Melari Bani Hidayah dan jajaran pengurus serta dewan guru, dan khususnya kepada Miss Radia selaku pengampuh mata pelajaran SKI dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Almarin Halma, saya dari kelas 11 Emang Melari Bani Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Utsmani. Yang pertama itu Utsman sendiri itu disebut Utsman pertama, tokoh ternama pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Nah, beliau juga sebagai pendiri kerajaan Turki dan membangun tentara Allah. Nah, beliau juga disebut Al-Ghazi atau terdiri dari Al-Ikhwan yang berarti dulur atau saudara, karena beliau berhasil membebaskan bursa kota dan yang berada di tepi laut Marmara. Nah, selanjutnya itu ada Orkan. Orkan ini adalah anak dari Utsman. Orkan ini juga menggantikan posisi Utsman ketika Utsman telah wafat menggantikannya pada tahun 1326 sampai 1360 Masehi, juga untuk memindahkan kerajaan dari arwah Hishar ke Bursa. Nah, Raja Orkan sendiri juga bergabung untuk memperluas tempat seperti ayahnya dahulu kala di Nakea 1331 dan tempat-tempat yang lain. Nah, selanjutnya Raja Orkan juga berhasil mendirikan jabatan Sadar Azam yang setelah diberikan kepada Raja Orkan itu diberikan lagi kepada adiknya yang laki-laki yang bernama Alauddin. Nah, selanjutnya tentara Raja Orkan juga membuat tentara yang rapi, tentara-tentara yang rapi yang terbagi menjadi dua kelompok, Inkasyah dan Jenisari. Selanjutnya Murad. Murad itu adalah anak kedua dari Orkan. Yang anak pertama itu namanya Sulaiman, yang kedua itu Murad. Murad ini juga menggantikan posisi ayahnya ketika Orkan sudah meninggal, dan Murad ini memperluas lagi wilayah yang sudah diperluas oleh bapaknya dan menaklukkan Adrianople di Asia dan Eropa. Beliau juga membentuk pasukan yang berkuda untuk menaklukkan Sofia, Bulgaria, dan ibu kota. Setelah itu, banyak orang-orang Muslim yang sebelum penaklukan itu terjadi meminta restu kepada Paus Urbanus, dan terjadilah perang pertama yang hasilnya itu Murad menang, meskipun tentaranya itu sudah dibantu oleh Bosnia. Terus oleh kerajaan Bosnia. Selanjutnya dilanjutkan kepada perang kedua. Perang kedua ini terjadi di Bulgaria dan Murad juga yang menang, karena meskipun tentara musuh pada waktu itu tentara musuhnya itu berpura-pura mati padahal mereka itu masih hidup, agar bisa ketemu Raja Sultan. Setelah diperbolehkan ketemu Raja Sultan, tentara-tentara tersebut itu merekayasa dengan saliman, padahal dia itu mau membunuh Raja Sultan tersebut dengan menusuknya dengan pisau. Nah, selanjutnya Bayazid itu anak dari Murad. Nah, dia juga menggantikan peran bapaknya ketika sudah meninggal, dan juga memperluas Kristen Anatolia di wilayah Kristen Anatolia, serta semenjak jangka 1 tahun Bayazid itu mempunyai gelar Yadrum dan memenangkan wilayah Utsmaniyah. Terus juga Baus Bonafasius itu menyerang Bayazid yang dinamakan Perang Salib, dan Bayazidnya itu yang menang, makanya beliau itu mengambil alih Konstantinopel. Tetapi tidak menjadi mengambil alih Konstantinopel karena beliau itu sudah diserang oleh tentara Mongol, yang akhirnya Bayazid itu kalah dalam dalam peperangan tersebut, dan akhirnya beliau dipenjara serta wafat di dalam penjara itu. Dan setelah kehilangan segala pemimpin-pemimpinnya, setelah itu kerajaan tersebut tidak pernah menemukan tentara-tentara lagi, tidak terlalu percaya untuk memilih tentara baru, dan selalu tergesa-gesa dalam mengatur strategi dalam peperangan. Sekian dari saya, kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.